Pernah nggak sih ngerasa bingung banget sampai rasanya semua harapan itu hilang? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah cerita lawas yang ternyata relevan banget sama kita. Tentang gimana kebingungan bisa berubah jadi pemahaman dan rasa takut jadi kedamaian. Coba deh bayangin situasinya. Kamu lagi jalan, pikiran kacau balau setelah sebuah peristiwa yang tragis. Tiba-tiba, ada orang asing ngajak ngobrol dan obrolan itu mengubah segalanya. Nah, kita akan kupas sebuah teks yang ceritanya persis kayak gitu, yang diambil dari bacaan untuk tanggal yang kita lihat di layar ini. Oke, kita mulai ya. Cerita ini diawali dengan sebuah perjalanan. Tapi, ini bukan sekedar perjalanan fisik loh. Ini perjalanan batin yang, wah, penuh dengan keraguan dan duka yang mendalam. Jadi, titik awalnya adalah dua orang murid yang memutuskan untuk pergi dari Yerusalem. Mereka tuh bukan cuma jalan biasa, mereka seakan lagi melarikan diri dari pusat kesedihan dan kekecewaan mereka, sambil nggak berhenti ngobrolin semua hal buruk yang baru aja mereka alami. Di sini kita bisa lihat timeline emosi mereka ya. Awalnya di Yerusalem isinya cuma duka dan kecewa. Terus pas di perjalanan, mereka coba mencerna semuanya. Dan disinilah titik baliknya. Tiba-tiba ada orang asing yang gabung sama mereka, yang akhirnya mengubah arah obrolan dan perjalanan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari perjalanan mereka. Momen di mana semua kabut keraguan itu akhirnya tersingkap dan berubah jadi kejelasan yang luar biasa. Dan yang bikin menarik, momen aha ini tuh nggak datang dari kata-kata yang hebat atau keajaiban yang spektakuler, nggak. Justru momen itu datang dari sebuah tindakan yang sederhana dan akrab banget. Mereka duduk buat makan, dan si orang asing ini ngambil roti, lalu memecahkannya. Dan boom, dalam sekejap pas roti itu dipecah, semuanya jadi jelas. Teksnya bilang, terbukalah mata mereka. Mereka langsung sadar siapa orang asing yang dari tadi jalan dan ngobrol bareng mereka. Inilah momen pencerahan yang mengubah segalanya. Nah, setelah momen pengenalan tadi, ceritanya nggak berhenti di situ. Justru, inti pesan dari seluruh teks ini baru akan disampaikan. Ini dia, jawaban dari semua keraguan mereka. Waktu Yesus kemudian muncul di hadapan semua muridnya, inilah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya. Bukan teguran, bukan penjelasan yang ribet, tapi sebuah anugerah yang sederhana. Damai sejahtera bagi kamu. Sebuah pesan yang kuat banget. Tapi ya, wajar aja. Reaksi pertama mereka itu bukan lega. Teksnya menggambarkan mereka kaget dan ketakutan. Mereka bahkan sampai ngira lagi lihat hantu loh. Ini nunjukin betapa dalam kebingungan dan trauma yang masih mereka rasakan. Nah, disinilah Yesus mengatasi keraguan mereka secara langsung. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia ngasih bukti fisik. Dia minta mereka untuk lihat dan sentuh tangan dan kakinya buat membuktikan kalau dia itu nyata dan beneran ada di sana bareng mereka. Jadi, damai sejahtera ini sebenarnya apa sih artinya? Ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar tenang atau nggak ada perang. Ini adalah konsep keutuhan, mencakup kesejahteraan spiritual, emosional, dan fisik. Ini tentang memperbaiki hubungan yang udah rusak. Inilah anugerah yang Yesus tawarkan kepada para muridnya yang lagi hancur. Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Nah, bagian refleksi dari teks ini mencoba membawa pesan kuno tadi ke dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Teks renungannya menekankan kalau salam damai sejahtera ini bukan cuma ucapan kuno. Ini adalah pesan yang masih hidup banget dan relevan yang dipakai banyak orang dalam berbagai situasi untuk membawa ketenangan dan harapan. Di sini kita bisa lihat perbandingannya ya. Ada dua jalan yang kontras banget. Di satu sisi ada konflik dan perselisihan yang ujung-ujungnya cuma bikin takut dan kecewa. Tapi di sisi lain, teks ini nunjukin jalan lain, yaitu jalan damai dan pengampunan. Sebuah jalan yang membawa kita menuju pemulihan dan harapan yang baru. Terus gimana caranya kita bisa mencapai kedamaian ini secara nyata? Teks ini nawarin proses 3 langkah. Langkah pertama, dan ini fondasinya, adalah belas kasihan. Dari situ kita diajak buat bertobat dan juga ngasih pengampunan. Dan hasil akhirnya, tentu aja pemulihan sejati bagi mereka yang terluka. Pada akhirnya, teks ini ditutup dengan sebuah doa yang merangkum semua pesannya. Ini bukan lagi cuma soal menerima damai, tapi juga sebuah permintaan agar kita dimampukan untuk jadi agen perdamaian itu sendiri, baik buat diri kita maupun buat orang lain. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Setelah memahami perjalanan dari ragu menjadi damai ini, pertanyaannya sekarang adalah, dalam hidup kita masing-masing, langkah konkret apa yang bisa kita ambil
untuk membawa damai sejahtera itu bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita?